Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan fungsionalitas dengan judul Sistem Deteksi Kecelakaan via Helm pada kelompok 3B mata kuliah Sistem Embedded. Adapun latar belakang dari judul kami yaitu sistem deteksi kecelakaan via helm. Jadi di sini banyak pengendara setelah mengalami kecelakaan akan menjadi tidak sadarkan diri atau pingsan, bahkan pengendara sampai meninggal dunia. Luasnya daerah dan lokasi yang masih sepi menyebabkan tidak diketahui lokasi kecelakaan itu di mana, sehingga pihak keluarga mengetahui terlebih dahulu yang kemudian akan disampaikan kepada petugas kepolisian atau petugas medis yang kerap tidak mengetahui detail posisi korban kecelakaan. Jadi akibatnya kematian pada korban kecelakaan tidak terhindarkan karena telatnya informasi. Kemudian oleh karena itu juga dibutuhkan suatu alat untuk dapat membantu petugas kepolisian atau petugas medis dalam memantau dan memonitor kecelakaan di jalan raya, sehingga diharapkan petugas dapat lebih cepat dalam menangani kecelakaan tersebut. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3B memilih sebuah judul proyek yang akan mengembangkan suatu sistem deteksi kecelakaan pada pengendara yang terletak di bagian helm. Karena hal yang paling sering terjadi saat kecelakaan sepeda motor adalah pengendara sering terlempar ataupun berbenturan dengan tanah atau jalan ataupun dengan kendaraan lainnya. Next. Oke, jadi di sini ada beberapa secondary research dari yang kami dapatkan. Yang pertama ada rancang bangun sistem pencegahan kecelakaan lalu lintas pengendara sepeda dengan RFID atau Radio Frequency Identification. Kemudian ada helm cerdas untuk keamanan sepeda motor berbasis IoT. Kemudian ada deteksi helm pada video pengendara sepeda motor menggunakan ekstraksi ciri histogram of oriented gradients. Kemudian ada helm keselamatan yang dilengkapi sensor sinyal otak dan denyut nadi sebagai deteksi kelelahan untuk mengurangi kecelakaan berlalu lintas. Kemudian prototipe sistem alert kecelakaan dengan sensor kemiringan menggunakan microcontroller berbasis panggilan telepon. Dan yang terakhir ada perancangan dan implementasi helm pencegah kantuk dengan getaran dan bunyi menggunakan sensor detak jantung berbasis microcontroller Atmega 328. Selanjutnya pada competitive audit akan dijelaskan oleh teman kami. Yaitu selanjutnya persona dari seorang yang bernama Miranda, yaitu berumur 17 tahun, pekerjaannya pelajar SMA. Jadi goals dari Miranda ini adalah ingin lebih berhati-hati saat bepergian. Yang kedua, ingin lebih terjaga keamanan dan keselamatan diri sendiri dan kendaraan yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga, ingin datang ke sekolah dan bimbel tepat waktu tanpa terburu-buru.
Frustrationnya yaitu sering terburu-buru berangkat sekolah karena sudah terlambat. Yang kedua, terkadang sering pulang kemalaman karena urusan sekolah dan bimbel yang belum selesai dikerjakan bersama teman. Yang ketiga, pernah terjatuh saat membawa sepeda motor tetapi tidak ada yang menolong. Yang kedua yaitu Joshua, berumur 20 tahun, pekerjaannya mahasiswa. Goals yang dipunyai oleh Joshua ini adalah ingin melakukan setiap kegiatannya dengan datang tepat waktu. Yang kedua, ingin bepergian ke tempat yang dituju setiap harinya dengan selamat dan tidak terburu-buru. Yang ketiga, ingin mengatur waktu untuk jadwal kuliah dan mengejar secara teratur dan baik. Yang keempat, ingin memiliki waktu yang luang untuk dapat menyalurkan hobi balap setiap minggunya. Frustration-nya yaitu sering terburu-buru berangkat dari kampung menuju tempat bimbel karena sudah telat. Kedua, kurangnya tingkat keselamatan saat bepergian karena sering terburu-buru. Yang terakhir yaitu kurangnya informasi minta pertolongan ketika terkadang terjadi kecelakaan kecil akibat buru-buru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari customer segment, yaitu yang sebelah kanan. Di sini ada 3 blok. Yang pertama ada customer job, di mana blok ini berguna untuk mengetahui pekerjaan pengguna yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa dari pengembang. Di sini kami terdapat 4 dari customer job yang kami dapatkan. Yang pertama itu mengendarai sepeda motor, kemudian memakai helm, pergi ke kampus, dan mengajar di bimbel, di mana yang kedua itu merupakan aktivitas sehari-hari dari si user. Kemudian di sini ada block gains, di mana block gains ini berguna untuk menjelaskan manfaat yang diharapkan atau yang diinginkan oleh si user. Keinginan yang dimaksud di sini yaitu termasuk fungsionalitas, keinginan sosial, emosi, dan penghematan biaya. Jadi di sini ada beberapa gains yang didapatkan dari user. Yang pertama yaitu pergi ke kampus dengan tepat waktu, di mana tentu saja semua mahasiswa pasti ingin datang ke kampus dengan tepat waktu tanpa ada kendala apapun, sehingga dia pergi ke kampus tidak perlu terburu-buru. Kemudian yang kedua ada mengendarai sepeda motor dengan aman, di mana prioritas semua orang atau semua pengguna jalan adalah keselamatan dan keamanan dalam berkendaraan. Kemudian memakai helm dengan material yang kuat dan nyaman. Gunanya yaitu agar apabila terjadi sesuatu di jalan seperti kecelakaan atau menyebabkan benturan kepala, maka helm yang kuat itu dia dapat menopang kepala agar kepala tidak langsung terkena dengan jalan ataupun tanah secara langsung. Kemudian di samping itu juga dibutuhkan kenyamanan dalam memakai helm saat berkendaraan. Kemudian selanjutnya ada mengajar di bimbel tanpa kendala, di mana mengajar tepat waktu tanpa kendala itu sudah menjadi kewajiban bagi user dan prioritas user saat bekerja. Kemudian mendapatkan suatu alat yang dapat mendeteksi apabila terjadi kecelakaan. Jadi setiap orang pastinya ingin mendapatkan keselamatan dan keamanan dalam berkendaraan ataupun mengemudi mobil di dalam perjalanan. Oleh karenanya, user juga ingin mendapatkan suatu alat yang dapat dengan mudah mendeteksi dan mengabarkan lokasi dan kejadian apabila dia mengalami kecelakaan. Kemudian selanjutnya ada block pains. Di sini blok ini berguna untuk menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi, resiko yang bisa dialami sebelum, selama, ataupun sesudah dari pekerjaan selesai. Di sini kami ada beberapa pains yang didapatkan dari user, yaitu bahan helm yang dipakai itu mudah rusak. Artinya bahan yang tidak standar SNI itu dapat membahayakan kepala user saat terjadi benturan ataupun kecelakaan.
Kemudian sering terburu-buru berangkat. Berkebutan di jalan itu merupakan hal yang tidak baik ataupun dapat membahayakan user, di mana user dapat mengalami kecelakaan akibat dari kebut-kebutan. Kemudian kurangnya keamanan dalam perjalanan. Salah satunya itu dia tidak menggunakan helm saat berkendaraan, dapat membahayakan kepala user saat terjadi kecelakaan. Kemudian telatnya menerima pertolongan pertama saat kecelakaan. Jadi pada saat-saat krusial seperti ini, itu sangat dibutuhkan tenaga medis yang dapat memberi pertolongan pertama secara cepat, karena semakin cepat mendapatkan pertolongan, maka semakin besar pula peluang korban itu terselamatkan. Kemudian untuk sisi kiri bagian value proposition akan dijelaskan oleh teman kami. Lalu selanjutnya yaitu value proposition, yaitu pada blok produk dan service merupakan langkah pertama menuliskan semua proposisi nilai dari produk dan service. Sistem deteksi kecelakaan via helm. Dengan adanya sistem ini, maka keluarga tidak perlu khawatir terhadap kecelakaan yang terjadi di tengah jalan. Karena jika terjadi kecelakaan, sistem akan memberitahu ke semua perangkat yang terkoneksi dengan sensor helm dan pihak rumah sakit di sekitar tempat kecelakaan. Lalu selanjutnya ada kolom gain creators, yaitu menjelaskan bagaimana produk dan atau jasa pengembang dapat membuat pengguna diuntungkan. Yang pertama, blok memastikan keamanan pada pengguna motor. Dengan adanya sistem deteksi kecelakaan via helm yang akan memberikan informasi lokasi terjadinya kecelakaan dan mengirimkan pesan via SMS pada pihak rumah sakit terdekat dan keluarga jika terjadi sesuatu di tengah jalan. Blok selanjutnya, membuat sistem helm yang dapat mendeteksi kecelakaan. Helm yang dapat memberitahu pihak rumah sakit terdekat yang terdaftar dan juga keluarga dengan segera jika sensor pada helm mendapat suatu benturan keras pada saat itu juga. Lalu yang terakhir, membuat helm berstandar SNI. Barang yang berstandar SNI adalah barang yang sudah terverifikasi keamanan dan kekuatan barang tersebut pada wilayah Indonesia. Dan ini bisa membuat user menjadi lebih merasa aman saat memakai produk. Lalu selanjutnya pain reliever, yaitu bagaimana produk atau jasa pengembang meringankan penderitaan pengguna, menghilangkan atau mengurangi dari customer pain yang berhubungan dengan situasi yang tidak diinginkan. Yaitu blok pertama, adanya sistem mendeteksi kecelakaan via helm. Jika helm sudah mendapatkan sistem mendeteksi kecelakaan ini, user dan keluarganya tidak perlu khawatir terhadap pertolongan pertama yang dikirimkan pesan kepada pihak rumah sakit terdekat, karena sistem akan memberitahu secara langsung informasi apabila terjadi kecelakaan pada user secara tiba-tiba. Yang kedua, yaitu memastikan keamanan pada pengendara motor. Memastikan jika terjadi kecelakaan pada user akan mendapat pertolongan secepatnya. Yang ketiga, dapat mengetahui lokasi kecelakaan sesegera mungkin. Pihak rumah sakit terdekat akan segera mengirimkan pertolongan ke lokasi kejadian, dan keluarga juga dapat segera menyusul user ke lokasi tersebut. Ya, ini merupakan link dari paper prototype kami. Baiklah, dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.